Mana kita kuat di sini? Kita harus menjaga kumpulan kita wal jamaah ini. Kita harus menjaga. Dari apa? Hasutan yang ditimbulkan orang-orang luar. Nah, juga yang berdurasi hawa nafsu. Yang perlu diingat, kaweruh di sini adalah cuma satu, Pak. Ada kaweruh nyata dan kaweruh iman. Keyakinan. Nek kaweruh nyata sudah jelas, orang tidak akan bisa merubahnya. Nek kui duren yo duren, nek kui wedus yo wedus. Karena dipandu oleh mata ini. Tidak akan mungkin duren jadi wedus, wedus jadi duren. Itu kaweruh nyata. Tetapi apa nak kaweruh iman ini harus kamu tetapkan. Ono wong jari keceplokan cecek iku mau apes, ono sing keceplokan cecek iku beruntung. Mana kok berbeda ini foto-foto keceplokan cecek. Ono sing diteploki taek darine untuk rezeki, ono sing apes. Mana yang benar? Kaweruh yakin. Ono jarine mimpi kecekel polisi apes, ono sing mimpi kecekel polisi kuwi beruntung. Mana sing bener? Kalau kaweruh yakin dengan kaweruh nyata itu kita satukan. Oh, kaweruh nyata sudah jelas baku. Nek duren agak percaya tutukno nang kepalamu lak benjol kabeh duren iku. Wis jelas iku jelas. Ndak usah diajari karena dipandu oleh panca indera. Tapi kaweruh keyakinan ada kalanya landasannya orang mengudar suatu kaweruh keyakinan kemudian dinyatakan. Sampeyan sing akan tertipu dengan al-fitnatul masihi dajjal. Sang gurumu tidak bisa dibelokkan di sana. Tapi jangan sering-sering menggunakan kaweruh keyakinan diangkat ke kaweruh nyata. Itulah cara dajjal belokkan dirimu. Atau hanya sebagai landasan alasan. Kecerdasan ada 3, intelektualitas, emosionalitas, spiritualitas. Saya katakan tadi, Hitler, Benito Mussolini, itu orang-orang cerdas yang dia mempunyai 2 kecerdasan. Apa? Intelektualitas, seorang kopral menjadi konselir. Kemudian emosionalitas, bagaimana dia hebat akhlaknya, dia bisa jadi konselir. Dia bisa menyanjung sang penguasa hingga dia dipercaya akhirnya membunuh sang penguasa itu, terus kemudian membeat dirinya menjadi seorang konselir. Tapi karena satu kecerdasan yang dia tidak punyai, spiritualitas, satu hari 6 juta orang dilibas habis. Karena satu kecerdasan yang disembunyikan. Itu sebabnya Rasulullah menyatakan al ulama wal umaro. Umaro itu harus didampingi ulama juga. Karena apa? Sebagai landasan pengukuran sesuatu keputusan. Jikalau ada emosinya umaro, ulama tersebut sing ngerem. Hanya ada konsep 2 di dalam batin. Dia seorang umaro juga seorang ulama. Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dia juga seorang pemimpin, presiden, juga seorang ulama. Itu enak. Tapi yang lainnya terpisah. Karena di sini di dalam ruang batinnya di sini ada 2 kekuatan. Doto Sowolo dikasih dateku tidak akan pernah meleset Sowolo. Apa? Podo Joyonyo, 2 kekuatan inilah yang akan menempel pada diri manusia. Al-Masih Dajjal dan Al-Mahdi. Podo Joyonyo, podo kuwate. Harus dibuang salah satu, monggo botongo nek dadi sukmo kawekasan. Sukmone kudu mati salah siji. Berkalang tanah. Yang mana? Yang kau bunuh? Yang negatif atau yang positif? Kita hidup tak akan bisa memilih, tapi kita harus memilih. Di sini kita merapat hanya untuk memberikan kekuatan jiwa-jiwa Al-Mahdi. Al-Mahdi bukan terbesit pada satu orang, tetapi satu jiwa yang mengarah kepada hakiki kebenaran. Wong bener durung tentu bener, Pak. Ning nek bener jelas bener.
Salatmu bener di masjid. Tetapi nek ngafir-ngafirno wong gak tentu benermu durung bener. Kon salat mek nang ding salira. Awakmu salat mek ngukur salira. Nang ndi jerone batinmu salat sing duweni tepo selira lan mulat salira. Iso ngrasake rasane liya. Kowe oleh sombong dalam keimanan, tetapi kowe gurung tepo selira ngrasakno nek wong durung entuk petunjuk kaya apa ngladape. Iku jenenge tepo selira. Nek kowe ngerti tepo selira ora bakal ngelokke wong kafir-kafir. Sing mampu ngelokno wong kafir iku Al-Qur'an Allah dhewe. Duduk menungso. Mulat selira ana loro, mawas diri karo mawas ingsun. Bisakah Anda introspeksi ke dalam dirimu? Mawas ingsun, ngerti kowe sangkan paraning dumadi biyen kon sombong apa? Saiki kon dadi sombong. Nek dua perkara itu kalian lakukan, gak pinter-pinter men kon maca Quran, tapi kon nak iso ngrasakno perkara loro kuwi slamet. Kita ini cuman makhluk yang diberi landasan getaran-getaran aja. Semakin frekuensi getarannya hebat, maka kita ini akan jadi manusia insan menurut kami. Bisa merasakan rasanya orang. Itu aja. Kuatnya kita akan diserang dari sisi dalam. Ingat, setan pun juga akan berwujud, wali pun juga akan berwujud. Di dalam ini ada duta Al-Mahdi, juga ada duta Ad-Dujjal. Dia akan turun juga, akan menghapus apa yang menjadi kekuatan kita. Juga duta seorang wali Al-Mahdi juga akan turun di sini, akan memberi kekuatan kita. Yang jelas, kuatlah kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Wal jamaah inilah yang dibutuhkan oleh kita. Itu Pak landasannya. Anda cuman di rumah pulang di sini hanya ingat ini. 73 umat Islam tercerai berai, satu yang masuk surga kata Rasulullah, ahlus sunnah wal jamaah. Orang yang ikut sunnah Rasul tidak hanya syariat toh, juga bertauhid dengan wal jamaah, kekuatan jamaah. Satu yang selamat. Sudah kita bahas tentang ngaji Rasul, bahkan beberapa bulan ada pula di dalam hati kita itu tidak punya rasa. Ini contoh. Iya. Salah apa sih saya dengan kalian? Kok tega pun karo aku. Nggak punya rasa deh. Kadang-kadang sampai-sampai alat jihadku kok nggak peduli dengan aku. Salah apa aku kalau umpama kok korupsi uangku aja aku nggak masalah. Sampai-sampai kok tega. Percuma kon ngaji Rasul tapi nggak duwe Rasul. Mana bedanya itu hewan dengan manusia? Saya tanya, seolah-olah aku salah itu membunuh bapak ibumu atau membunuh istri. Kesalahanku seolah-olah gitu, hingga kau meninggalkan, tidak meninggalkan bekas rasa sedikit pun sebagai seorang mukmin. Kau sudah digulung sama Dajjal. Saya cuma mengingatkan kesekian kalinya itu. Dajjal tidak akan terima. Saat hidup kau akan dibelah penalaranmu, dibelah terus penalaran, hingga kau masih dikuati dengan ini. Makanya duta ini akan diturunkan. Al-Mahdi Ad-Dujjal akan diturunkan terus, berupa keindahan dan keelokan. Sang guru teruji, kalau tak mampu sang murid akan teruji sesuai dengan porsinya masing-masing. Saat hidup, saat kematian pun juga akan hadir dia. Doto Sowolo, datnya Allah tidak akan pernah keliru. Sowolo. Udah, ketentuannya apa? Podo joyonya. Kita diberi landasan suatu utusan dua yang akan sama saktinya, sama joyonya. Harus kau matikan monggo boto mosuk maka wakasane kuwi. Mana yang kau pilih? Kalau mau ngaji Jawa, konangan Dajjal. Ngaji Arab belum tentu konangan, ngaji Jawa konangan Dajjal.
Saya ingatkan, ono wujud, tentang sesuatu wujud yang pasti ada. No lenggono meskipun belum berbentuk, hanya berbentuk coroko, cipto, roso, karso. Kita bagian dari rasanya dua orang ibu dan bapak. Cipto, roso, karso, ono coroko. Awalnya gak ono sing ono cuman dat lenggono yoiku roso. Yang akan tercipta menjadi cipto, roso, karso, itulah diri Anda. Kemudian Doto Sawolo Date Gusti Allah tidak akan pernah berubah dan akan memberikan kepastian suatu duta, dua duta kebenaran, yang mana dihembuskan kebaikan dan dihembuskan keburukan, yang mana keduanya podo joyoyo sama saktinya dan gunte. Harus kau pilih salah satu, monggo botone sukmone, monggo dadekno batang salah siji. Apakah kau mati dengan mengadopsi Asmaullah ataukah tidak? Kau akan kembali kepada kemuliaan ataukah kenistaan? Tergantung kau tentukan di sini hidup. Saya dengan Dajjal kemarin kau begitu ya. Berapa bulan saya tidak mengungkap Dajjal, lupa lagi kau. Disitulah Dajjal akan turun di saat manusia sudah melupakannya, kata Rasul. Dajjal tidak akan turun saat manusia. Saya merenung di dalam kamar. Demikianlah hampir setiap bulan saya ungkap Dajjal supaya dia tidak turun-turun di kelompok kita. Kadang kata Rasulullah, Dajjal akan turun di bumi setelah mereka melupakannya. Dia tidak akan turun kalau banyak orang yang membicarakan. Ruang lingkup yang terkecil jamaah kita. Setiap bulannya saya akan ungkap itu Dajjal supaya dia tidak turun di sini. Dia sudah turun di sini berupa cewek cantik. Iyalah. Oh, dia turun di sini. Enak dia, kalau bukan dari golongan dia bawa mabur. Sudah, hancurlah kau di ketiaknya. Loh, betul. Kau bisa mengendalikan enggak? Hebat itulah. Tongkatnya Musa, kita ketahui isinya Asmaul Husna, tapi tongkatnya Dajjal enggak banyak-banyak. Harta, tahta, wanita. Lewat kau kena itu. Sekonyong kotor konda dirimu tuh tuku. Kau bisa mantuk-mantuk selagi belum berhadapan. Kau pikir Dajjal itu koyo liliput, matanya satu di jidat gitu. Kalau begitu semua orang bawa pedang kan, belah aja Dajjal. Dicedeki ae mong gilani. Ning dia beraroma nikmat. Bukan harum loh, nikmat. Sing wong mecucu iso melet. Nah disinilah makanya Rasulullah, saya merenung ini hadisnya. Dia tidak akan turun selagi banyak orang yang membicarakan. Tetapi dia akan turun selagi orang masih sudah melupakannya. Berapa kali, berapa bulan yang lalu aku ngomel, turunlah dia, ketutlah awakmu, terus. Maka saya akan membicarakan, Dajjal, saya kita rutin nih kon aku cerita Dajjal, kita gak mau dengan kelompokku. Jangkrik itu. Saya gak mau dengan kelompokku. Turun. Dulu pernah ada suatu pengajian di sini. Ya, rame Bu, rame lebih dari ini mungkin ya. Ya rame. Dajjal turun berupa dunia. Sing kebanyakan sing di sini nganggur-nganggur. Kemudian ada salah satu pengusaha yang membawa dia ke mana? Ke ini pengeboran minyak lepas pantai dengan satu gaji 50 juta. Dibawalah 18 orang, sepi deh. Dajjal itu kena harta kon, sepi deh di sini. Nang kono bro-bro kayak sok mulai kena kontrak. Ternyata dia tidak bahagia dengan uang 50 juta sebulan. Dajjal.
dilawan. Musuh ini Shogun. Dilawan karo Shogun ae nang kene. Shogun dilawan. Nah di situ kelemahannya Dajjal apa? Bicarakan terus, dia tidak akan turun. Ingat di situ ya. Kata Rasulullah, dia tidak akan turun selagi banyak orang yang membicarakan. Tapi dia akan turun selagi mereka melupakan. Beberapa hari saya tidak keluar, saya batasi diri saya, cuman saya merenung tafakur. Saya juga berguru kepada sesuatu hal yang di atas kita ya. Apa ini? Fenomena apa alam ini? Iklim apa yang merebak pada landasan jamaah kita ini? Mudah-mudahan landasan kelompok jamaahnya Gus Anton akan membantu jamaah-jamaah yang lain. Nah, yang menonton ini ya. Mudah-mudahan supaya jamaah yang lain yang berdurasi tasawuf ini juga selamat. Amin. Mungkin juga mursyid-mursyidnya sangat kurang mengetahui tentang konsep Dajjal. Nah, mungkin dari sini bisa melihat di sana itu supaya kita selamat dari fitnah-fitnah yang begitu. Memang orang sudah dibelokkan ke surga, dia belokkan ke neraka. Iya tipis itu. Itulah titian rambut belah yo, mir. Ceblok sidik sudah neraka, padahal di depan sudah surga. Ceblok sedikit wes. Hanya satu aja yang kita jatuh, pemahaman. Nah, titian rambut dibelah 7, kau pikir rambut ini dibelah 7? Tidaklah. Rambut ini menyatakan alif, di otakmu kamu harus bijaksana. Kau belah setiap perkara itu sampai 7 dimensi. Kau menjadi seorang yang bijak. Maka kalau kau sempat bijak, sudah di sana kau aman. Maka 7 pula dibelah oleh Dajjal. Nanti bukan titian rambut dibelah 7 kita nguat langsung berada di surga sana, ikut tukang sirkus masuk surga semua. Nah, kita ini setengah mati belum belajar sirkus. Ya toh. Sing tukang nguat iku enak. Wis mlebu swarga kabeh, makane nek nguwat nang gedung-gedung bertingkat iku sesungguhnya dhek lagi nguwat nang sirotol mustaqim antara batasan urip ambek mati. Betul itu. Mana landasan ini yang kau pakai sekarang? Di situ kita harus mengetahui konsep-konsep yang sebenarnya kebenaran itu turun. Makanya wong bener iku urung karuan bener, Pak. Nek wong bener jelas bener. Nah, ini bener awake dhewe karepe ngaji ngene iki, tapi nek gak bener, kau salah mengeterapkan. Ngaji ngene iki kudu ngaji sapa sira sapa ingsun. Sapa si awakmu iku? Sapa si ingsunmu? Itulah mula carira, ngerti mawas diri karo mawas ingsun. Siapa dirimu? Tidak bisa disebut dengan suatu sebutan. Jikalau saya umur 53, kalau 54 tahun yang lalu belum bisa disebut oleh suatu sebut. Bahkan nama pun belum ada. Sopo siro, sopo ingsun, dari mana sih kita bisa hidup? Sang Khoyu ini. Kita berada pada alam materi ini dari alam yang suwung, alam yang imateri. Makanya leburnya antara materi dengan antimater pasti lenyap. Untuk bisa kita selamat di sana harus meleburkan diri. Bagaimana? Harus mengenal Allah. Baru kita bisa dikategorikan selamat. Nah, di sini. Dajjal secara alam sogir begini ya, di dalam alam batin ada Dajjal pada dirimu, yang dimana dia itu akan mensinkronkan situasi yang di luar dengan di dalam itu sama. Alam sogir begini, ini yang aku utarakan Dajjal. Setelah Anda pulang, dia berada pada alam jagat alitmu, alam batin, yang dia mengajak pula menyingkrunkan sesuatu tempat yang di sini. Sama dengan jagat alit kita dengan jagat ageng itu sama. Kalau di sana itu ada Dajjal, sini pun juga ada Dajjal. Setelah dari sini kau pulang,
Al-Mahdi berkecamuk di dalam Latifah dengan Ad-Dajjal. Nalar logika. Dia berkecamuk. Kebetulan Imam Mahdimu kuat di sini. Kalau pulang masih kuat. Aku nak gopok meneh wis lali ngomong Dajjal yo. Kowe mulai wis ngono. Lah iya apa untungnya aku iku nang ngene Gus Santo. Dajjal ngomong iku. Ngomong. Kon pikir nang kene nyambut gawe nang bank ngono. Ngomong itu Dajjal. Nah, dia ngomong. Pintar dia fitnah. Namanya fitnah. Kau enggak sadar kalau di sini kita dulang itu suatu kebaikan. Bukan dulang suatu materi dan lain sebagainya. Tetapi selagi kita nyaman di sini, nah kita nyaman karena kesepakatan membedding energi. Maka energi yang Anda punyai akan menjadi satu dengan saya punyai. Tapi setelah pisah, di dalam ini ada beberapa makhluk yang memberikan penalaran. Yang satu makhluk yang disebut Al-Mahdi, yaitu Nu'ad Gaib. Yang satu makhluk pula yang disebut Ad-Dajjal, yaitu gaib itu sendiri yang tanpa nalar itu. Kono meneh landasane diuji Allah tapi nyalate. Wis ngaji nang Santon gak tambah apik tambah bunyi. Lho iku Dajjal itu. Padahal masih gak nang aku ya tetep bunyi nak wae bunyi ngono. Ngono iku nyalano aku. Lho bener gak? Mas Yokun gumpul nang kono duduk jenenge Gus Santo nek wayahe bunyi-bunyi gak? Lah gitu. Enggak tambah apik nang kene iki lho, ngono. Sing digoleki menungso iku sing apik tok. Sing mungguhe enak kanggone deknene tanpa perjuangan. Itu Dajjal. Nah, karena sesungguhnya dia enggak rela. Banyak pengikut Al-Mahdi dia enggak rela.